Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes, bab 3 ayat 22 sampai dengan 30. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Demikianlah Injil Tuhan. Kebenaran menghancurkan persaingan. Saudara-saudari terkasih, inilah Sampan bersama saya, Pater Domi Kevi, SVD. Saudara-saudariku terkasih, persaingan itu menembusi segala lini kehidupan. Sebagai sebuah motivasi pertumbuhan dan perkembangan, persaingan masih bisa dapat dibenarkan. Akan tetapi, jika persaingan itu mengintimidasi dan meniadakan kebenaran Allah, persaingan patut dipertanyakan. Maka untuk membangun hidup yang benar, lakukanlah sesuatu sesuai kehendak Allah, bukan sesuai keinginan manusia yang syarat akan persaingan yang tidak sehat. Saudara-saudariku terkasih, Yohanes sedikit pun tidak merasakan popularitasnya terancam hilang dengan hadirnya Yesus. Kisah Injil hari ini bercerita tentang misi yang sedang dilakukan oleh Yesus, yakni mempertobatkan dan menyelamatkan banyak orang melalui pembaptisan. Yohanes sadar bahwa karya Yesus itulah karya Allah yang telah ia rintis, dan itulah misi kehadirannya di dunia ini. Jika Yesus melakukan hal tersebut, itu tidak menjadi alasan bagi Yohanes untuk bersaing dan menyingkirkan Yesus, apalagi menilai Yesus merebut lahan popularitasnya. Ia sadar bahwa dirinya harus semakin kecil, tetapi Yesus harus semakin besar. Yohanes bagi kita semestinya menjadi perintis iman yang benar, perintis hidup beriman yang benar, yakni melakukan kebenaran Allah dan bersukacita melihat karya Allah itu terus berkembang di dalam pribadi-pribadi lain. Penting sekali pembelajaran iman yang ditunjukkan Injil hari ini, bahwa karya iman itu adalah karya kebenaran yang harus dilakukan dan didukung oleh siapapun. Demi keselamatan semua orang, karya itu tidak boleh dihentikan oleh keinginan dan nafsu untuk bersaing yang tidak sehat dan saling menyingkirkan melalui cara-cara kotor dan tidak benar. Saudara-saudariku terkasih, ukuran untuk melakukan sesuatu sesuai kebenaran adalah apakah apa yang kita lakukan itu sesuai kehendak Allah atau tidak. Karena Allah hanya akan mengabulkan doa-doa orang yang meminta sesuatu sesuai dengan kehendak Allah.
Jika kita berhadapan dengan karya-karya baik dalam diri sesama untuk kebaikan dan keselamatan banyak orang, perbuatan itu harus didukung sepenuh hati, karena Allah menghendaki semua orang mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan hidupnya. Jauhkanlah segala persaingan di dalam karya-karya kita yang benar, dan dasarkanlah karya-karya kita atas kehendak Allah, bukan keinginan dan nafsu untuk saling bersaing dan mencari popularitas diri. Tuhan memberkati kita semua.